Hai guys, kembali lagi nih di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini. Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel aku, salam kenal dulu ya, aku Clara. Hari ini aku bakal bahas satu film animasi horor yang seru banget nih, judulnya Paranorman. Nyeritain tentang seorang bocil yang punya kemampuan bisa melihat dan berbicara dengan hantu. Tapi gara-gara itu dia jadi sering dijauhin dan dianggap aneh sama keluarganya dan temen-temennya. Pokoknya ini ceritanya seru guys, jadi pastiin kalian nonton sampai habis ya. Dan jangan lupa bantu aku dulu dengan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini ya guys, biar kalian gak ketinggalan sama video-video aku berikutnya. Film ini diawalin sama adegan seorang wanita yang kelihatan ketakutan. Dia berusaha nyelamatin diri dari sesuatu yang mau nangkep dia. Ternyata ada zombie guys. Sayangnya wanita itu berhasil ditangkap dan akhirnya langsung dimakan sama zombie. Eits, tapi ternyata itu semua cuma cuplikan film aja kok. Tokoh utama di film ini namanya Norman, dan dia emang suka banget nonton film horor kayak yang tadi. Terus di belakangnya ada seorang wanita tua yang duduk kan. Nah itu tuh neneknya. Setelah selesai nonton, si nenek bilang kalau kakinya kedinginan. Akhirnya Norman ngedatengin ayahnya dan bilang supaya suhu pemanas ruangannya dinaikin, soalnya si nenek kedinginan kan. Di situ si ayah langsung jadi kesel dan ngira anaknya ini halu, karena ternyata neneknya Norman tuh udah lama meninggal guys. Dan gak cuma si ayah, kakaknya namanya Courtney ini juga kesel. Dia nganggap adiknya aneh karena terus-terusan berhalusinasi. Di keluarganya itu cuma ibunya aja nih yang masih sabar dan nerima si Norman. Ya, walau ibunya juga nggak bisa percaya sih kalau Norman beneran bisa berinteraksi sama hantu. Sebenarnya keluarganya cuma khawatir kalau si Norman terus-terusan kayak gitu. Takutnya nanti dia bakal jadi sama kayak pamannya yang dianggap aneh, karena emang suka berhalusinasi soal hantu juga. Setelahnya si Norman akhirnya balik aja nih ke kamar. Dan gak cuma suka nonton film horor, ternyata dia juga punya banyak banget koleksi barang-barang yang bertema mistis. Keesokan harinya Norman udah siap-siap nih mau berangkat ke sekolah. Nah di perjalanan dia kelihatan sibuk melambaikan tangan, kayak nyapa-nyapa orang gitu. Padahal jalanan tuh sepi guys, gak ada siapa-siapa. Orang yang lihat jadi pada bingung. Dan si Norman ya kelihatan kayak bocil aneh yang sibuk ngomong sendiri. Sampai akhirnya kita bisa ngeliat nih dunia lain yang beneran dilihat sama si Norman. Ternyata di jalan itu tuh ada banyak banget arwah orang meninggal yang gentayangan. Jadi beneran Norman tuh emang bisa ngeliat dan bicara sama hantu. Nah pas udah sampai dan mau masuk sekolah, Norman ngeliat dari kejauhan ada seorang pria misterius yang ngamatin dia. Tapi gak lama orang itu ngilang, gak tahu kemana. Terus di sekolah, Norman ini juga ternyata sering dianggap aneh kan sama teman-temannya. Dia jadi sering diganggu, terutama sama geng anak-anak nyebelin yang ketuanya namanya Alvin nih. Si Norman jadi gak punya teman. Tapi ada satu bocil cowok gendut yang sering dikucilin juga, namanya Neil. Ngeliat Norman yang diganggu, si Neil jadi ngerasa senasib dan pengen berteman sama Norman. Terus lanjut nih guys, Norman dan teman-teman kelasnya lagi latihan. Mereka bakal nampilin drama teater. Pas ibu gurunya lagi ngejelasin, tiba-tiba aja Norman ngeliat tembok ruangan itu jadi rusak kayak gini. Dan wajah temen-temennya juga berubah jadi nyeremin. Untung gak lama semuanya balik normal lagi. Terus Norman mikir ya mungkin tadi itu dia cuma berhalusinasi aja. Setelah selesai belajar, Norman pergi ke lokernya yang ternyata udah dicoret-coret. Seperti biasa, dia dikatain anak aneh. Norman akhirnya jalan pulang dengan raut wajah yang sedih. Sampai tiba-tiba dia disamperin sama si Neil. Di situ Neil cerita kalau dia juga sering diganggu karena fisiknya yang gemuk. Makanya Neil nyemangatin Norman supaya jangan terlalu sedih dan gak usah mikirin perkataan anak-anak jahat itu. Nah, pas mereka lagi jalan, tiba-tiba pria misterius yang ngamatin Norman tadi pagi muncul. Ternyata pria aneh itu tuh pamannya Norman yang sering dianggap aneh juga karena bilang dia bisa ngeliat hantu. Kondisi si paman sebenarnya lagi kurang sehat, tapi dia juga panik soalnya dia dapat penglihatan kalau sebentar lagi bakal ada kutukan penyihir yang akan menyerang seisi kota. Si paman minta tolong Norman untuk mencegah kutukan itu. Soalnya Norman ini bisa ngeliat dan bicara sama arwah kan. Nah pas tahu kemampuannya Norman, si Neil jadi penasaran. Terus dia ajakin nih si Norman ke rumahnya.
Ternyata Neil baru aja kehilangan anjing kesayangannya. Dan bener, di halaman rumahnya Neil, Norman bisa ngeliat arwah seekor anjing yang badannya udah kebelah dua. Soalnya anjingnya si Neil emang baru aja meninggal karena tertabrak guys. Walau nggak bisa ngeliat hantu juga, tapi Neil percaya sama apa yang Norman bilang. Dan sejak itu mereka berdua jadi sahabatan nih. Sementara di tempat lain, si paman udah balik ke rumahnya untuk ngambil buku yang mau dia tunjukin ke si Norman. Tiba-tiba aja penyakitnya kambuh. Bahkan si paman langsung kehilangan nyawanya. Terus di malam hari tiba nih waktunya Norman dan teman-teman kelasnya nampilin pertunjukan teater mereka. Tapi di tengah penampilan, Norman tiba-tiba ngeliat ada burung hantu. Dan lagi-lagi dia ngeliat tempat itu perlahan-lahan hancur. Bahkan sekarang yang Norman lihat, dia lagi ada di tengah hutan yang gelap. Terus ada orang-orang misterius yang ngejar-ngejar dia nih. Norman jadi teriak ketakutan sampai dia baru sadar kalau yang tadi itu kayaknya cuma halusinasi. Nah masalahnya si Norman teriaknya beneran guys, sampai orang-orang di situ pada heran karena mereka kan nggak bisa ngelihat apa yang dilihat sama Norman. Dan gara-gara itu si ayah jadi malu nih dan Norman juga jadi sedih. Keesokan harinya karena kejadian kemarin, Norman jadi makin dijauhin di sekolah. Dia jalan sendirian dan pergi menyendiri di dalam toilet. Di situ dia malah diganggu sama hantu. Norman sempet panik, tapi ternyata yang muncul itu arwah pamannya yang baru aja meninggal kemarin. Dan si paman bilang kalau dulu waktu hidup dia punya kemampuan yang sama kan kayak Norman, bisa ngeliat dan bicara sama hantu. Terus si paman bilang harus ada nih orang yang bisa menghentikan kutukan penyihir yang bakal nyerang kota itu di malam hari ini. Tapi karena si paman udah meninggal, jadi ya satu-satunya harapan cuma si Norman yang kebetulan punya kemampuan yang sama kayak dia. Nah untuk mencegah kutukan penyihir, Norman harus ngambil buku yang kemarin udah dipegang sama si pamannya sebelum meninggal. Katanya Norman harus bacain isi buku itu di makam seorang penyihir sebelum matahari terbenam. Karena itu permintaan terakhir pamannya, ya udah si Norman setuju. Setelah itu arwah si paman jadi lega dan bisa pergi dengan tenang nih. Sepulang sekolah, Norman langsung naik sepeda menuju rumah pamannya untuk mengambil buku itu. Di jalan dia malah nggak sengaja nyenggol geng anak-anak yang suka gangguin dia. Nyenggol si Alvin, dia pasti bakal ngamuk nih. Untung si Norman udah sampai di rumah pamannya dan dia juga udah berhasil nemuin buku itu. Terus ya udah, dia lanjut pergi ke pemakaman kan. Dia mau nyari kuburan si penyihir. Nah, pas si Norman nyoba bacain isi bukunya, dia bingung banget. Soalnya tulisan di buku itu tuh bukan mantra guys, tapi isinya cuma buku cerita dongeng. Udah gitu, si Alvin ternyata udah nyusulin Norman dan langsung ngerebut buku itu. Gara-gara direbut, Norman jadi nggak selesai bacain bukunya. Dan ini matahari juga udah terbenam. Akhirnya muncul nih kutukan badai penyihir yang mengerikan. Tiba-tiba aja ada 7 zombie yang bangkit dari kematian. Norman panik banget. Dia udah berusaha bacain isi buku itu lagi tapi percuma. Norman sebenarnya takut karena zombie yang ngelilingin dia ini semakin dekat. Tapi samar-samar dia juga ngedengar kalau zombie-zombie itu justru kayak minta tolong. Sementara kakaknya si Norman bingung kan karena adiknya nggak pulang-pulang. Dia kira si Norman ada di rumahnya Neil, tapi ternyata nggak ada kan guys. Dia malah ketemu sama kakaknya Neil yang ganteng nih. Nah untungnya kakaknya Neil mau nolongin. Mereka akhirnya langsung berangkat mau cari si Norman. Sementara Norman dan Alvin yang panik langsung lari dan ngumpet di rumah si paman. Di situ mereka juga berusaha nyari informasi tentang kutukan si penyihir. Sampai akhirnya Norman nemuin beberapa foto. Ada foto 7 orang dan juga ada foto 7 makam yang melingkar. Ini tuh persis kayak makam para zombie yang bangkit tadi. Dan berarti yang tadi itu tuh bukan makamnya penyihir yang dia cari guys. Terus gawat nih, zombie-zombie itu udah berhasil ngejebol rumah pamannya. Norman dan si Alvin langsung buru-buru kabur. Pas banget, untung mobil rombongan kakaknya lewat nih. Norman dan Alvin langsung buru-buru masuk. Tapi karena si kakak kebanyakan nanya, salah satu zombie itu udah keburu naik dong ke atas mobil. Sementara zombie-zombie lainnya bergerak menuju rumah penduduk. Nah, untuk menghentikan serangan zombie-zombie itu, Norman tetap mau nyoba nyari makam si penyihir dan bacain isi dari buku tadi. Tapi masalahnya Norman nggak tahu lokasi makam si penyihir ada di mana. Teman-temannya nyuruh dia nanya aja ke teman sekelas mereka yang namanya Salma. Si Salma ini kutu buku yang suka pelajaran sejarah guys. Mereka akhirnya dapat info nih dari Salma. Norman dan yang lainnya disuruh pergi ke balai kota karena katanya di sana ada dokumen-dokumen yang berisi informasi tentang penyihir itu. Mobil ini
langsung menuju balai kota, tapi ini zombie yang di atas udah mulai nyerang nih. Mereka berusaha nyingkirin zombie itu, sampai akhirnya si zombie kelempar. Tapi mobil mereka juga keguling-guling, untungnya sih mereka selamat. Sementara zombie-zombie yang di kota ternyata malah kalah guys sama penduduk. Orang-orang di kota itu ternyata nggak takut sama zombie. Zombie-zombinya kena mental dan akhirnya kabur menuju balai kota juga. Sementara di balai kota, Norman dan yang lainnya sibuk nyari informasi tentang keberadaan kuburan penyihir itu. Tapi susah guys, nggak ketemu. Sampai yang lain udah pada nyerah, tapi Norman tetap berusaha nyari sendirian. 7 zombie tadi tiba-tiba aja udah muncul di situ dan nyamperin si Norman. Dia langsung cepet-cepet kabur ke atas. Dan di situ Norman ngelihat badai petir penyihir yang mengerikan. Dia berusaha manjat sambil ngebacain isi dari bukunya. Tapi badai penyihirnya seolah marah. Norman dan bukunya disambar petir sampai akhirnya dia jatuh dan pingsan. Di situ Norman jadi dapat penglihatan soal kejadian yang sebenarnya terjadi di kota itu 300 tahun yang lalu. Ternyata dulu ada satu bocil cewek seumurannya yang lagi diadili. Soalnya dia punya kemampuan sihir dan orang-orang anggap anak ini berbahaya. Di tempat itu juga ada 6 orang yang ngaku sebagai saksi dan 1 orang hakim yang ngasih hukuman. Nah, walau sebenarnya penyihir cilik ini udah bilang kalau dia nggak ngapa-ngapain, tapi tetap aja 7 orang itu berhasil bikin dia dijatuhin hukuman mati. Padahal dia nggak salah apa-apa kan. Jadi keputusan yang nggak adil ini bikin emosi si penyihir meluap keluar. Dia ngasih kutukan ke 7 orang itu. Mereka dibikin tewas dan 300 tahun lagi bakal bangkit jadi zombie. Dan penyihir cilik itu juga ikut musnah, tapi kutukannya masih berlanjut. Makanya harus ada orang yang ngebacain cerita yang bisa ngingetin penyihir itu kalau dia sebenarnya baik, nggak jahat. Norman akhirnya terbangun dan dia baru sadar kalau 7 zombie itu ya orang-orang yang dulu menghukum si penyihir cilik. Di situ Norman juga bisa ngobrol sama geng zombie itu. Ternyata zombie-zombie ini juga udah ngerasa bersalah dan nyesel karena udah ngasih hukuman ke penyihir yang sebenarnya nggak salah apa-apa. Dan mereka minta bantuan Norman supaya bisa menghentikan amarah si penyihir. Terus salah satu zombie akhirnya ngasih petunjuk lokasi makamnya si penyihir. Akhirnya Norman dianterin keluarganya pergi ke sana. Tapi sesampainya di situ, kekuatan si penyihir langsung misahin Norman dari keluarganya. Norman tetap ngeberaniin diri dan dia ngeliat cahaya kutukan yang berasal dari makam penyihir itu. Di situ Norman berusaha ngajak penyihir itu ngobrol, tapi dia malah diserang. Norman gak nyerah, dia tetap berusaha mendekat. Sampai dia akhirnya ketemu sama si penyihir cilik nih. Di situ Norman berusaha ngertiin perasaannya si penyihir. Apalagi Norman ini juga udah sering dikucilin juga kan sama orang lain. Di situ Norman berusaha ngebujuk si penyihir supaya meredakan emosinya. Tapi gadis penyihir itu malah terus-terusan nyerang Norman. Walau begitu, Norman tetap berusaha. Dia bacain cerita supaya si penyihir ingat kalau dia sebenarnya baik, nggak jahat. Tapi situasi di situ malah makin kacau. Sampai akhirnya Norman berhasil ngeraih tangannya si gadis penyihir. Norman jadi dapat penglihatan nih, dan si gadis penyihir ngenalin dirinya. Ternyata namanya Agatha. Agatha akhirnya nyeritain kisahnya. Jadi dulu sebelum dia ditangkap, dia lagi di tempat ini bareng sama ibunya yang selalu bacain dia buku cerita. Tapi tiba-tiba 7 orang itu datang untuk nangkep Agatha dan ngebawa dia untuk diadili. Norman paham kalau Agatha sedih dan pengen balas dendam. Tapi dia juga bilang kalau balas dendam dan menyimpan kebencian itu nggak ada gunanya. Apalagi Agatha ini kan sebenarnya bukan penyihir jahat. Dia cuma penyihir cilik baik yang tersakiti. Ngedengar perkataan Norman, hati Agatha jadi tenang. Kebencian di hatinya mulai hilang dan arwah penyihir itu jadi bisa kembali ke dunianya. Setelah itu, badai petir tadi juga ikut menghilang. Dan para zombie juga udah terbebas dari kutukan. Mereka bisa pergi dengan tenang. Semua udah kembali normal. Dan seperti biasa, Norman ngelakuin hal yang dia suka nih guys, nonton film horor. Pastinya bareng sama arwah neneknya dan juga anggota keluarga lainnya nih yang sekarang udah bisa nerima Norman apa adanya. Ya, itu tadi filmnya guys. Mudah-mudahan kalian terhibur ya. Kalau kalian suka video ini, bantu aku dengan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini ya guys. Komen juga di bawah kalau kalian punya film seru lainnya yang pengen aku bahas. Oke deh, kayaknya cukup segitu aja ya dari aku. Jaga kesehatan kalian selalu, and I'll see you guys on my next video. Bye-bye!